Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, kami pejuang SBMPTN, kita ketemu lagi di sini di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita bahas soal SBMPTN 2014 kode 532. Baik, kita lihat soalnya. Suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 5,6 gram KOH ke dalam air sampai volumenya 1000 ml. Nah, jadi ada larutan KOH 1000 ml. Kemudian 10 ml larutan tersebut. Dari 1000 ml ini diambil 10 ml. Yang 10 ml ini dititrasi dengan asam metanoat 0,1 molar. Yang jadi pertanyaan adalah berapa kpH pada titik ekuivalen? Nah, sebelum soal ini kita jawab, di sini kita harus tahu dulu apa itu titik ekuivalen. Yang dimaksud dengan titik ekuivalen itu adalah suatu kondisi di mana banyaknya asam yang bereaksi dan basa yang bereaksi sudah sesuai secara stokiometri. Artinya, asam dan basa yang direaksikan sama-sama habis bereaksi. Nah, kita udah belajar pH campuran asam basa. Di video saya yang lain ada itu pH campuran asam basa. Di situ sudah dipelajari kalau asam dan basa yang dicampur sama-sama habis bereaksi akan terjadi hidrolisis garam. Artinya, di sini ketika asam lemah dan basa kuat ini sama-sama habis bereaksi atau mencapai titik ekuivalen, di situ berarti terjadi hidrolisis garam. Nah, itu yang dimaksud dengan titik ekuivalen. Titik di mana asam dan basa yang direaksikan sama-sama habis bereaksi. Atau di situ terjadi hidrolisis garam. Oke, jadi pertama, sebelum ini kita hitung lebih lanjut, pertama kita harus tahu dulu berapa kemolaran larutan KOH yang sudah kita buat ini. Jadi kita tentukan dulu kemolaran KOH ini, ya. Nah, itu penting. Kita cari dulu berapa molarnya. Apa rumus menentukan kemolaran? Ingat, kalau ada massa terlarut dan ada volume larutan, maka molar kita bisa hitung dengan menggunakan rumus gram terlarut dibagi mr terlarut kali 1000 dibagi volume larutan. Ini tujuannya untuk mencari berapa molar larutan KOH ini. Nah, gram terlarutnya 5,6 ya. MrKOH kita hitung. K 39, O 16, H1. Ini kalau kita tambah dengan ini 40. 40 ditambah 16, 56. 56 dikali 1000 per volume larutan yang kita buat 1 liter, 1000 ml. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa KOH-nya itu adalah 0,1 molar. Ini kita bisa coret, berarti KOH yang kita buat itu adalah 0,1 molar. Nah, KOH yang 0,1 molar itu diambil sebanyak 10 ml. Dari 1 liter KOH yang 0,1 molar ini diambil 10 ml. Yang 10 ml itu nanti dititrasi dengan asam metanoat. Nah, jadi kita tulislah reaksi antara KOH dengan asam metanoat. KOH kita reaksikan dengan asam metanoat. Apa itu asam metanoat? Kalau asam asetat CH3COOH. Kalau asam metanoat adalah HCOOH. Nah, apa hasilnya? Asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. HCOOK ditambah H2O. Nah, ini ya. Sekarang coba kita hitung molnya. Nah, si KOH-nya ini 0,1 molar, 0,1 molar, volumenya 10 ml. 10 ml larutan KOH ini dititrasi. Berarti ini 0,1 molar KOH kali volumenya 10 molar, 10 ml, 0,1 kali 10, maka dapat 1 milimol ini. Nah,
Kalau ini 1 milimol, pada titik ekivalen, asam dan basa yang bereaksi itu tepat sama-sama habis. Berarti kesimpulannya, HCOOH-nya ini yang 0,1 molar ini, itu juga sudah pasti 1 milimol. Karena dia harus sesuai dengan perbandingan koefisien. Biar sama-sama habis. Jadi ini 1 milimol. Nah, habis mereka. Lalu terbentuklah garam. Terbentuk garam. Berapa banyak garamnya? 1 banding 1 banding 1. Berarti kalau ini 1 milimol, ini 1 milimol, berarti garamnya juga 1 milimol. Nah, yang ditanya soal adalah berapa pH larutan pada saat tercapai titik ekivalen. Berarti sama saja dengan berapa pH larutan garam ini. Nah, untuk menentukan pH larutan garam, kita mesti tahu dulu molarnya. Dia ini kan 1 milimol. Berapa molar? Supaya jadi molar, kita bagi dengan volume campuran. Yang dimaksud dengan volume campuran di sini, volume KOH ditambah volume HCOOH. Volume KOH-nya kita udah tahu tadi, 10 ml. HCOOH-nya kita belum tahu volumenya, tapi molarnya ada. Dari sini kita bisa cari volumenya. Gimana caranya? Ingat ya, ini mesti kita bagi dengan volume campuran. Volume campuran itu adalah volume KOH ditambah volume HCOH. Volume KOH-nya 10. Maka tugas kita sekarang carilah volume HCOOH-nya. Ini 10. Ini masih volume KOH. Volume HCOH kita cari. Molarnya ada. Ingat, molar adalah mol per volume. Nah, saya bantu di sini. Molar sama dengan mol per volume. Berarti dari sini kita bisa dapat volume sama dengan apa? Volume sama dengan mol dibagi molar. Berarti volume HCOOH ini adalah molnya 1 dibagi molarnya 0,1. Maka volumenya juga 10 ml. Berarti volume campuran 10 ml KOH ditambah 10 ml ini berarti sama dengan 20 ml. Nah, maka dapatlah kita 5 dikali 10 pangkat min 2 molar. Inilah konsentrasi garam yang terbentuk. Nah, kita disuruh cari berapa pH-nya. Karena HCOOH ini, HCOOK ini adalah garam yang berasal dari asam lemah basa kuat. Maka rumus untuk menentukan pH larutan garamnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KW dibagi Ka, kita kali dengan konsentrasi ion yang lemah. Yang lemah di situ adalah HCOO-. Nah, kenapa dikali konsentrasi ion yang lemah saja? Karena hanya ion yang lemah yang bisa terhidrolisis. Oke, kita masukkan angkanya. Nah, kita teruskan aja terus kemari. KW di soal ada. KW. Berapa KW-nya? KW itu tetapan air ya, 10 pangkat min 14. Tetap. Nah, Ka-nya di soal ada ini, Ka. 10 pangkat min 5. Molar ion yang lemah, tentu molar dari HCOO-. Berapa? 5 kali 10 pangkat min 2. 5 dikali 10 pangkat min 2 kali 1. Kenapa dikali 1? Indeks dari HCOO. Seandainya garamnya HCOO 2 kali Ca misalnya, maka ini kali 2. Nah, coba kita hitung ya. Berarti dari sini kita bisa dapat akar 5. Akar 5 ini. Akar 5 kali 10 pangkat min 16 dengan 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 16 dibagi 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 11. Diakarkan
tentu 10 pangkat min 5,5. Saya ulangi. 10 pangkat min 14 dengan 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 16. Dibagi 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat min 11. Kita akarkan 10 pangkat min 5,5. Nah, dari sini kita bisa dapat POH-nya 5,5 dikurang log akar 5. Log akar 5. Akar 5 itu berarti 5 pangkat setengah. Log akar 5. Akar 5 itu 5 pangkat setengah. Maka setengahnya kita pindahkan ke depan. Setengah log 5. Berarti dari sini kita bisa dapat pH-nya adalah 14 kurang 5,5. Berarti 8,5 ditambah setengah log 5. Ya, maka dari sini kita bisa dapat jawabannya adalah cantik. Nah, ya, adik-adik pejuang SBMPTN, jangan lupa terus berlatih dan kita kembangkan channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, kemudian subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.